Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Sebenarnya saya ingin menyelesaikan ramalan asmara untuk setiap zodiak terlebih dahulu, tapi cukup banyak request yang menumpuk, jadi takutnya besok saya keteteran dan saya akan mengambil salah satu untuk saya jawab ya. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request. Untuk yang belum saya bacakan atau belum saya jawab, mohon tunggu dan juga lebih bersabar lagi, karena saya akan memilih request yang tercepat, terbanyak, dan paling menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini yang akan membahas tentang Zoe Abbas Jackson ya. Kemarin kita sempat membahas tentang cinta Brian dan juga Zoe Abbas, tapi hari ini kita akan membahas hanya satu saja, yaitu Zoe Abbas Jackson. Ada pertanyaan yang sudah saya kutip ya dari beberapa request, dan ini ada cukup banyak yang request baik dari DM ataupun di kolom komentar, meminta saya supaya membacakan kira-kira Zoe Abbas ini apakah masih teringat dengan masa lalunya, apakah ada keterikatan dengan masa lalunya. Karena kemarin ya, sebelum sempat digosipkan dekat dengan cinta Brian, dia juga sempat memiliki hubungan dengan orang lain. Kita tidak usah menyebut namanya siapa, karena kemungkinan teman-teman khususnya yang ngefans sama Zoe Abbas pastinya tahu ini siapa ya. Jadi saya tidak ingin menyebutkan namanya siapa, yang penting kita akan membahas tentang Zoe Abbas dan juga dengan masa lalunya yang terdahulu. Oke, kira-kira seperti apa? Langsung saja kita akan mulai mengacak kartu tarot ini terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai saja untuk mengambil kartu yang pertama. Oke, saya akan mencoba untuk cepat saja supaya tidak terlalu lama durasinya. Iya, ini dia kartu yang pertama. Nah, kartu yang pertama ini cukup menarik karena ini adalah salah satu kartu mayor ya. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu dari kartu utama. Di sini saya melihat untuk Zoe Abbas sendiri ya, karakternya itu kalau menurut saya melihat dari parasnya itu ya, memang parasnya cantik, kemudian juga masih muda, dan apabila dikatakan sudah lupa dengan masa lalunya, saya rasa itu tidak bisa semudah itu. Pastinya masih ada memori-memori indah, tapi memori-memori indah itu lebih condong kepada hanya sebatas diingat ya. Sesuatu yang indah itu pastinya akan membekas di ingatan. Jangankan sesuatu yang indah, yang buruk aja bisa membekas, apalagi ya yang indah ya. Kalau misalkan memang sudah tidak ada hubungan ya, meskipun sudah putus ataupun yang lain sebagainya, pastinya masih ada perasaan yang notabene ini adalah kenangan yang indah. Di sini saya melihat untuk kartu yang pertama ini lebih menitik beratkan pada Zoe Abbas yang sudah bisa mengkotak-kotakkan itu semua. Kok dikotak-kotakkan itu seperti apa maksudnya? Dikotak-kotakkan dalam arti seperti ini ya. Kalau misalkan tentang masa lalu, ya udah, ini tentang masa lalu, ya udah, jadikan satu saja. Karena kalau misalkan dijadikan satu ya, dia itu memang bisa mengingat, tapi bukan berarti akan kembali. Kita bisa mengingat sesuatu yang mungkin memorable gitu ya, tapi bukan berarti kita bisa selalu untuk kembali ke sana.
bahkan mungkin untuk kembali ke sana itu cukup mustahil, karena terlihat dari beberapa situasi dan kondisi yang mungkin sedang kita jalani saat ini ya. Jadi tidak semuanya itu bisa dilakukan dengan semudah itu. Begitu pula dengan Zoe Abbas. Zoe Abbas itu memiliki karakter yang menurut saya sudah mulai nampak ya, tingkat kedewasaannya sudah mulai nampak. Meskipun ya kalau menurut saya wajahnya itu masih unyu-unyu, masih terlihat ya sangat muda gitu ya. Tapi dia itu sudah tahu porsi-porsinya itu bagaimana. Jadi kalau misalkan ditanyakan tentang masa lalunya, ya ingat pasti. Kalau menurut saya pasti. Tapi dia itu tidak akan selalu untuk kembali ke sana. Mungkin sesekali menoleh untuk mengingat, itu bisa saja dilakukan. Bukan berarti akan kembali ke sana. Memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi untuk saat ini saya melihat Zoe Abbas sendiri sudah bisa menempatkan posisinya ya. Posisinya dia berada di tempat yang semestinya. Jadi dia tidak akan kemana-mana, dia tidak akan kembali ke masa lalunya. Untuk saat ini saya melihat seperti itu. Kita akan lanjut untuk kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada King of Wands ya. Di sini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang tongkat. Ada faktor yang membuat Zoe Abbas itu sudah mulai move on dengan masa lalunya. Bukan berarti kemarin susah move on ataupun bagaimana, itu enggak. Tapi lebih condong bahwa sudah ada hal-hal yang lebih menyenangkan dan lebih membuat dia itu positive thinking. Yang lalu biar berlalu, karena di depan sana masih ada sesuatu yang lebih indah ya. Di pemikirannya mungkin seperti itu. Karena di sini saya juga melihat bahwa sudah ada ya sosok yang mungkin membuat Zoe Abbas ini sudah lebih nyaman dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Bukan berarti masa lalu itu selalu buruk dan lain sebagainya, itu tidak. Tapi setidaknya untuk saat ini dia itu sudah ada titik dimana titik kenyamanan ini sudah pas di hatinya saat ini ya. Dia sudah enjoy dengan apa yang dia lakukan. Mungkin salah satunya adalah pekerjaan yang saat ini dia lakukan itu sudah membuat dia enjoy, sudah membuat dia nyaman, sehingga sudah mulai melupakan hal-hal yang mungkin ya udah ini hanya sebatas sesuatu yang patut untuk diingat ya. Tapi di depan sana masih ada sesuatu yang lebih indah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Zoe Abbas sendiri sudah bisa menempatkan posisi yang tepat. Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang membuat dia itu lebih nyaman untuk mengarungi masa depan. Apalagi di usianya yang masih muda, dia itu ingin melakukan yang terbaik. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Nanti akan kita satukan dari ketiga kartu yang sudah muncul nanti. Ya, ini dia. Di sini ada seseorang yang sedang posisinya tidur ini, tiduran gini, dan di sini juga ada pedang ya. Ada lambang pedang di sini. Di sini saya melihat untuk orang yang mungkin saat ini dikadang-kadang dekat dengan dia ataupun juga orang-orang yang di sekitarnya itu sepertinya bisa menjaga mood dan juga menjaga perasaan dari seorang Zoe Abbas. Jadi dia itu terlihat ya udah sudah ada di titik yang saat ini membuat dia nyaman, sudah membuat dia itu berada dalam fase yang bisa move on dari masa lalunya. Dan di sini saya juga melihat ya, apabila ketiga kartu ini dipersatukan, saya melihat cukup banyak aura positif yang menyelimuti Zoe Abbas. Di sini baik dari dirinya sendiri yang menurut saya dia itu adalah artis yang patut diperhitungkan. Kemudian juga meskipun itu tadi ya, wajahnya masih imut, masih unyu-unyu, masih terlihat ya sangat muda itu ya, tapi dia sudah bisa berpikir dewasa dan juga menempatkan posisi dengan pas ya, posisi dimana dia saat ini ya. Kalau misalkan ditanyakan tentang masa lalunya, ya saat ini dia sedang berada di mana ya. Masa lalu ya biar masa lalu, karena di depan sana masih ada sesuatu yang lebih indah. Dan juga di sini saya juga melihat banyak sekali orang di sekitarnya ya, khususnya itu bisa memberikan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang memberikan hal-hal positif untuk orang. Itu pastinya akan membuat orang ini juga
berpikir positif juga, auranya itu juga bagus. Dan di sini saya juga melihat sudah ada sosok yang membuat Zo Abbas ini lebih nyaman, kemudian juga lebih enjoy menikmati kehidupannya saat ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, masihkah terikat dengan masa lalunya, apakah masih kepikiran dengan masa lalunya, ini ada beberapa versi kalau menurut saya. Kepikiran ataupun juga ingat, kalau menurut saya masih ingat, karena itu adalah sesuatu yang memorable, dan ada sebuah memori dalam ingatannya yang mungkin akan tiba-tiba teringat lagi, yaitu salah satu bisa teringat lagi. Tapi ya, kalau misalkan teringat itu hanya sebatas oh ingat, tapi bukan berarti akan kembali ke sana. Tidak selalu akan kembali ke sana ya, karena bisa diambil pelajarannya, kemudian juga ambil sisi positifnya untuk dijadikan pedoman di kehidupan yang akan mendatang. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di masa lalu, bisa dijadikan pelajaran supaya tidak akan terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Jadi ambil sisi positifnya dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena di masa mendatang akan ada sesuatu yang lebih indah. Jadi tetap doakan saja yang terbaik untuk Zo Abbas Jackson. Semoga apa yang dia lakukan, apa yang dia ambil ya, langkah yang dia ambil, baik dari pekerjaannya, baik dari karir ataupun juga dari asmaranya, selalu diberikan jalan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.